welcome back to iPod English Podcast. Pada video kali ini pada episode kali ini kita akan membahas sebenarnya hal yang sudah kita bahas di episode awal ya kalau kalian notice. Tapi kita bakal membahas kembali karena banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bisa kita dapatkan, yaitu kita bakal ngebahas English in real life situation ya. Oke. Oke, Jadi seperti biasa betul. sekarang saya ditemani oleh rekan saya kembali di sini, yaitu ada Halo, Arfan. halo teman-teman. Siapa namanya, Pan? Ya, kembali lagi bersama saya Arfan Maulana. Di video sebelumnya saya menjadi host dan sekarang saya menjadi bintang tamunya, ceritanya seperti itu Ceritanya itu. teman-teman. Nah, demi MK ini gitu loh. Nah, teman-teman, hari ini tuh banyak banget episode-episode seru gitu. Apalagi yang sekarang ini episodenya tuh sangat seru sekali karena ternyata setelah kami reflection, ternyata kami juga masih belum tahu kalimat sehari-hari dalam bahasa Inggris yang jarang banget kita pelajari gitu loh. Eh, nah, kalimat yang akan kita apa namanya tuh yang akan kita sharing ke teman-teman itu adalah kalimat yang sering dipakai oleh native speaker gitu. Nah, jadi sekarang akan kita discuss kecil-kecilan aja terkait apa sih kalimat apa sih yang sering dikatakan oleh native speaker gitu. Coba Mas Faisal, apa sih dari Mas Faisal dulu deh Kenapa jadi karena berasa kayak siapa yang misi lagi? Ya udah, nggak apa-apa lah. Jadi oke, mungkin kita langsung saja mulai ya dari yang mungkin alasan kenapa kita harus belajar Hmm, bahasa yang sering native gunakan atau bahasa sehari-hari mereka ya, karena eh ini tuh penting karena kita gimana ya, di sekolah itu kita kan jarang sekali belajar yang namanya English yang digunakan native gitu kan. hmm, hmm. Seringkali kita belajar itu berdasarkan apa yang ada di Ya, textbook, betul betul betul. berdasarkan ya pemahaman bahasa Inggris general saja begitu Hmm. kan ya. Jadi pada episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam ya tentang apa saja, atau kita bakal memberi tahu kepada kalian semua apa saja ungkapan-ungkapan yang sering native gunakan. Oke. Nah, betul betul teman-teman. Karena saya sendiri gitu loh, saya sendiri kalau misalkan belajar bahasa Inggris tuh ya mungkin kita hanya belajar dari textbook saja gitu loh, yang memang ketika conversation itu kita itu terdengar lebih formal, kaku, dan ya kayak formal aja gitu. Terus tapi kalau misalkan ketika kita dengar native speaker, mereka itu kalimatnya sangat simple, santai, bahkan enak didengar dan mudah dihafalkan gitu daripada yang ada di textbook itu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke contoh pertama di sini ya. Di sini ada satu ungkapan yang sudah saya siapkan di sini, yaitu ungkapan ketika seseorang, banyak sekali orang yang bilang what is your opinion ya, what is your opinion. Jadi pada native itu ya, para native itu jarang sekali menggunakan ungkapan seperti itu. Mereka itu seringnya menggunakan ungkapan seperti what do you think atau what do you say, seperti itu ya. Terus ya ungkapan itu terlihat lebih, bukan terlihat, terdengar lebih natural gitu ya ketika berbicara gitu. Betul betul betul. Atau mungkin di contoh lain ya teman-teman, orang Indonesia itu selalu bilang I'm agree gitu loh. Padahal itu tuh adalah suatu hal yang salah dalam struktur grammarnya. Tetapi native speaker itu selalu bilang I agree gitu loh. Atau kalau misalkan mau terdengar lebih menarik, kita bisa bilang ya I totally agree with that gitu. Nah, itu adalah suatu kalimat yang sangat-sangat mudah untuk dipelajari dan dihafalkan gitu, teman-teman. Ya, oke. Ada satu ungkapan lagi, bukan satu ungkapan, kita bakal banyak sekali Ya, betul betul. memberikan Ya, ungkapan yang betul. menggambar ya. Jadi di sini ada satu contoh lagi, yaitu ungkapan ketika kalian tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan, lalu kalian ingin mendengarkannya kembali. Orang-orang sering bilang ya, orang-orang Indonesia sering bilang, can you repeat again? Can you repeat again? Itu kan Ya, ya, terlalu apa betul ya? betul. Terlalu perkata-perkata gitu, vocabnya gitu namanya, begitu ya. Jadi kurang natural gitu.
Jadi ada ungkapan yang sering digunakan oleh native yaitu could you say that again, atau kadang sekali cuma satu kata. Sorry, itu doang juga mereka bakal mengerti Ya, gitu. betul. Sorry atau can you say that again? Bukan can you say that again, itu ya. Can you say it again? Nah, seperti itu. Ya, betul sih Mas Faisal, kayak apa namanya tuh, dengan kata sorry aja kita itu udah bisa apa namanya tuh, si pendengar itu akan lebih paham gitu, akan paham. Oh, berarti dia butuh untuk diulang Diulang gitu. kembali gitu ya. Karena kalau misalkan can you repeat again, it's too long teman-teman. Ya, Itu itu loh. agak kebanyakan gitu. Jadi mungkin kita bisa dipersimpel dengan sorry gitu. Itu Oh, udah bener-bener. kalau pengen ningkat apa ya? Apa ya namanya? Tingkatannya itu ada ungkapan I beg you pardon. Nah, itu juga itu kelas atas itu. Ya, 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 betul, betul. Terus eh kita kasih beberapa contoh lagi deh yang di real life English yang benar-benar dipakai oleh native Oke, speaker. oke. Nah, coba coba yang pertama, kita sering bilang how are you How are gitu. you? Ya, how Itu are tuh you? banyak banget orang Indonesia ataupun mahasiswa atau ya intinya anak SMP, anak SD tuh sering sering bilang kayak gitu, how are Iya. you gitu. Karena itu yang I'm mereka ajarkan ya, fine. karena itu yang diajarkan Ya kan betul, ya. karena itu yang diajarkan oleh guru-guru itu. Halo semuanya, how are you? I'm fine, thank you, and you. Nah itu yang selalu, jadi rekam itu tuh Membekas nih. membekas sampai mereka dewasa gitu. Makanya mungkin teman-teman bisa bilang kayak how is going gitu Iya, loh, betul, ataupun atau what's up, itu juga udah bisa gitu ya loh. WhatsApp atau how is going itu benar-benar Ya, ungkapan yang lebih sering lebih digunakan sering ya, gitu lebih oleh sering native speaker. digunakan oleh native Atau speaker. juga how have you been ketika kalian habis dari mana gitu kan ya. Betul, betul sekali. Karena kalau misalkan kita cuman bilang how are you, I'm fine, Thank thank you, you, and thank you, you. itu wah itu sangat jadul sekali teman-teman. Jadi teman-teman jangan menggunakan itu lagi ya. Jadi kita bisa mengganti ke how's it going atau what's up gitu. Atau seperti yang tadi Mas Faisal bilang how have you been gitu, itu boleh gitu. Oke, ada ungkapan lainnya itu ketika kita sering sekali menggunakan kata let's go gitu ketika kita mau pergi kemana gitu kan ya. Mengajak lah ya, Mengajak, mengajak ya, betul betul. gitu. Ada satu atau beberapa ungkapan lah yang terdengar sedikit natural gitu, lebih natural lah. Jadi ada satu ungkapan yang benar-benar dari dua kata, shall we atau gitu kan ya, tinggal kita kayak pergi, kayak gimana ya konteksnya. Ada satu situasi ketika kita ingin mengajak seseorang, tapi kita udah tahu gitu, kita Ya, mau ya. pergi mana gitu kan, tinggal kita mau pergi, shall we going, or shall we gitu kan, tinggal gitu doang. Nah, di balik kata yang ajakan tadi, kita juga bisa kayak kalau misalkan teman-teman sedang diajak sama teman kalian untuk pergi jalan-jalan ataupun apa gitu. Terus teman-teman setuju, ya kalian bisa bilang I agree gitu. Itu Ya, boleh, ataupun atau kalau I'm in. misalkan kalian mau nolak, kadang ya, kadang kita itu selalu menggunakan I don't want gitu loh. I don't want it gitu. Itu Atau I'm not going to. ya, itu sangat-sangat Straight to the point kan. tradisional banget Ya. teman-teman gitu. Jadi native speaker tuh jarang menggunakan I don't want gitu. Seperti Itu di jarang Indonesia kan, banget. kalau kita ingin menolak kan tidak langsung secara langsung menolak gitu kayak aku tidak mau, aku nggak mau gitu Betul, kan. ada reasoningnya. Nah, Heeh. tapi native speaker itu teman-teman selalu bilang I will pass gitu, ataupun maybe next time gitu loh. Time Itu ya. bisa banget, itu lebih keren malahan. Maybe next Maybe time next gitu loh. time. Kayak misalkan Mas Faisal ngajak saya gitu, let's go, atau wanna head out. Yeah, I can answer your question. It's like maybe next next time gitu, atau Ya, maybe next time, itu lebih 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 sopan juga lebih kan. bagus gitu, lebih keren juga. Karena kita tidak langsung menolak gitu, tidak Betul. mau ikut gitu. Ya, betul, Ada betul. satu ungkapan lagi yaitu ketika kita ingin meminta tolong. Ada kalau kita ingin meminta tolong kan kadang cuma help me atau apa gitu kan terlalu simpel. Tolong. Gini ya. Jadi ungkapan yang ada di sini itu yaitu bisa jadi could you lend me a hand atau give me a hand, can you
Help Me juga sebenarnya bagus juga, cuma kan terlalu ini ya. Jadi could you give me a hand itu bukan berarti kita harus Ngasih mematahkan makan, tangan ngasih dan ngasih tangan. tangan ya teman-teman. Itu tuh seperti idiom ya atau Iya, slang lah dalam bahasa Inggris iya, gitu. betul. Seperti yang sebelumnya kita sudah bahas bersama Aida gitu loh. Betul. Nah, apa namanya tuh, tapi teman-teman kan tadi di atas kita udah ngasih tahu kalimat-kalimat apa saja yang sering dikatakan oleh native speaker. Sekarang kita akan memperkenalkan kalimat yang jarang diajarkan oleh native speaker gitu. Coba Mas Faisal, boleh nggak sih kasih tahu Boleh, kita? boleh, boleh. Tadi seperti keungkapan persetujuan ya, gitu Ah, juga ah, ah. kan ada ketika kita setuju ingin pergi atau diajak teman kita setuju ingin pergi, kita juga bisa sekedar bilang I'm on it, atau itu juga bisa digunakan ketika hal lain gitu loh. I'm on it itu kayak kita sedang mengerjakan sesuatu gitu kan. Kita ditanya eh bagaimana proyeknya, I'm on it gitu kan. Saya sedang Ya kerjakan betul gitu betul juga betul. bisa. Ada juga yaitu that's work for me yang artinya itu kan apa ya, cocok gitu loh, cocok buatku atau sesuai gitu kan. Ada juga ungkapan no worries seperti yang kalau kalian nonton di episode 1 itu, no worries itu artinya itu tidak apa-apa, no problem gitu kan. Itu kan lebih, ya native speaker tuh lebih sering bilangnya tuh no worries, no problem itu tuh agak sedikit Indonesia banget kalau di sini. Betul betul betul. Nah, ada juga kayak kalau misalkan di bahasa Inggrisnya itu mungkin oke, masuk akal gitu, tapi teman-teman bisa bilang alright, it's fair enough gitu loh. Itu sering banget native speaker itu bilang di film-film gitu seperti yang ya sudah kami bahas tadi pagi gitu dan sekarang sudah menjelang sore. Terus ada lagi kita kalau misalkan mau bilang tidak setuju tapi dengan cara sopannya kita bisa bilang I'm not sure about that gitu. Itu lebih sopan lagi gitu loh. Terus ada lagi kalau misalkan kita tunggu, aku lagi mikir gitu. Itu kalian bisa bilang let me think for a second or let me think for a minute gitu loh. Itu boleh banget gitu loh teman-teman. Ya ketika kita merasa keraguan Betul ya. betul betul. Nah, ya Mas Faisal, coba Mas Faisal kasih tahu saya dan mungkin para teman-teman di kanal YouTube kali ini, gimana sih cara nguasain real life English yang seperti native speaker Oke. ajarkan gitu. Oke, kalau bagaimana cara kita agar bisa lebih bicara seperti native ya, kita kan harus tahu ungkapan-ungkapannya. Gimana cara kita tahu ungkapannya? Seperti yang di episode sebelumnya kita bahas ya, kita mulai dari nonton film dulu dah, nonton film, atau mungkin kalau lebih sederhana lagi ya kalian nonton TikTok atau apapun itu yang kontennya itu orang luar negeri gitu loh. Jadi mereka kan berbicara ya bahasa Inggris mereka kan ya keseharian Ya kan, betul sehari-hari, betul betul. bukan buat formalitas atau segala macam kan. Maka itu dia, dimulai dari hal kecil dulu kayak nonton konten yang dari luar negeri menggunakan bahasa Inggris, pastinya banyak dong orang. TikTok sekarang udah besar Ya banget ya, udah YouTube. gampang lah untuk mencari video-video mungkin. Nah, ketika ya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu kalau misalkan belajar bahasa Inggris itu bisa dari film teman-teman, terus ketika kita mendapatkan satu kalimat atau satu scene yang emang bener-bener kayaknya ini bagus deh untuk diterapkan di kehidupan Iya gitu betul loh. seperti itu. Nah teman-teman bisa practice tentang pronunciation-nya gitu, selain dapat pronunciation yang baru terus vocabulary yang baru, teman-teman juga bisa practice speaking dari kata yang sudah teman-teman dapatkan dari film itu Betul. gitu. Jadi kalau misalkan untuk menguasai real life English itu ya teman-teman harus belajar intinya. Latihan Iya, yang banyak ya, latihan yang lagian kalau banyak. kita bisa kan malah lebih keren ya sih, kita Betul, semakin betul. mirip maka kita akan bakal semakin Betul keren. sekali. Terus kalau misalkan teman-teman bisa dipakai itu ketika teman-teman ketemu
temennya gitu, kayak yang biasanya bilang let's go jadi diubah jadi ya kayak tadi gitu loh. Terus tuh kayak tunggu aku mikir dulu, teman-teman bisa pakai limiting for a minute or for a second gitu. Itu boleh banget. Jadi setiap teman-teman belajar, teman-teman bisa mengimplementasikan ke kehidupannya sehari-hari, itu Betul. akan lebih mudah untuk bisa belajar bahasa Inggris jadi lebih baik Oke, gitu. mungkin pada video kali ini kita cuma itu saja, Oke. cuma sedikit, tapi juga banyak, sedikit tapi banyak. Ya itulah, pada video kali ini kita kan cuma ngebahas bagaimana Inggris sehari-hari ya, kayak native speaker ya, keseharian atau real life situation, intinya sih itulah. Jadi terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa tinggal like, comment, dan subscribe. Like, Like, comment, dan comment, and subscribe, oke. subscribe. Biar channel kita semakin berkembang, oke. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.